Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, pokoknya terima kasih selalu buat Anda semuanya. Dan kali ini saya mau sedih, kesal, udah bercampur aduk ya di dalam ini. Kenapa saya bilangin seperti itu? Dan ini kasus baru lagi gitu loh. Ya, baru terjadi lagi di daerah Banjarmasin. Ya, ini kasus nekat mengakhiri hidup, dan mirisnya di sini, di dalam berita yang ada, hutangnya nggak seberapa sih. Hutangnya ya cuman, ya kalau dibilang receh banget, tapi ya kita nggak bisa ada tolak ukurnya. Hutang 1 juta mungkin bagi kita kecil, dan bagi orang lain mungkin itu udah semua harta mereka. Ya, atau hutang 2 juta bagi kita kecil, bagi orang lain mah luar biasa besarnya ya. Dan itulah yang terjadi hari ini saya perhatikan. Dan ada lagi kasus yang mengakhiri hidup gara-gara terjebak di pinjaman online. Dan ini miris banget memang. Siapa yang mau disalahkan dalam posisi ini? Nggak ada. Anda mau komplain ke OJK, kan selama ini saya sudah bilangin, OJK ya terserah. Ya, mau Anda hidup, mau Anda mati, terserah. Yang mau diselamatkan OJK itu adalah pinjolnya dengan investornya. Ya, bahkan mungkin di beberapa video saya juga menyampaikan, sedangkan ada beberapa pinjol aja yang tidak memenuhi ekuitas ya, yang tidak memenuhi standar yang diminta OJK saja, itu masih diminta untuk merger ya. Oke, dan kita bahas ini dulu. Sebenarnya ini ada 2 video, nanti juga di video yang upload malam nanti itu saya mau jelaskan ada 33 pinjol legal yang diblokir. Dan memang itu udah pantas memang ya, karena memang seperti juga pernyataan OJK dan juga mungkin sudah dilirik oleh petinggi-petinggi di negara ini, dan kita berharap juga itu benar-benaran berlaku dan lengkap nanti diuraikan dengan nama-nama yang ada ya. Oke, kita bahas yang ini dulu ya. Lagi-lagi gara-gara pinjol, warga Gatot Subroto, Banjarmasin nekat mengakhiri hidup. Ini saya ambil dari Kalimantan Post. Sebenarnya ini banyak banget tadi, dari Tribun ada, pokoknya hampir semua media online membikinkan berita tentang kejadian hal ini ya. Tapi ya kita nggak melihat aksi dari OJK itu seperti apa. Mungkin juga penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian juga selama ini juga selalu dilakukan ya. Setiap kali ada kejadian, setiap kali ada yang mengakhiri hidup, polisi selalu olah TKP dan mengusut kejadiannya. Tapi tak pinjol mana yang sudah dibongkar oleh Bapak Kepolisian atau dari kepolisian sendiri sudah mengetahui belum? Kan ini bukan sedikit lagi korbannya. 2022 ada, 2023, 2021, 2020. Pokoknya setiap tahun itu pasti ada yang mengakhiri hidup. Tapi tahun ini luar biasa banget. Bulan 5 terjadi di Gorontalo, bulan 6 terjadi di Banyuwangi ya, Jawa Timur. Ini bulan 7 terjadi di Banjarmasin, Kalimantan ya. Jaraknya dekat banget, 5, 6, 7. Jadi tiap bulan mengisi ada yang mengakhiri hidup. Dan saya juga minta buat teman-teman semuanya, tolong bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Anggap saja ini adalah suatu ladang pahala bagi Anda. Dengan Anda membagikan video ini ya, minimal kita masih bisa menyelamatkan mereka yang seharusnya mengakhiri hidup atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Itu masih bisa diatasi ya. Dan saya berharap ini ada kerjasama dari teman-teman semuanya kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah, saya berupaya aja bagaimana untuk menaikkan channel ini, bagaimana untuk merekomendasikan video ini ke semua teman-teman yang memang layak dan memang benar-benar membutuhkan. Oke, Banjarmasin, KalimantanPost.com. Lagi-lagi gara-gara meminjam uang secara online atau pinjol menelan korban. Kali ini RA26 ditemukan gantung ya, kita cuma bisa gantung aja ya.
nggak bisa lanjutin apanya. Di rumahnya di kawasan Jalan Gatot Subroto, Gang Rama, Banjarmasin Timur. Oke. Lelaki yang tak memiliki pekerjaan selama 3 bulan terakhir ini ditenggarai akibat terlilit pinjaman utang pinjol sebesar 2 juta. Aduh, miris banget. 2 juta rupiah. Tapi kita memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak bisa ukur 2 juta versi kita dengan 2 juta versi orang lain. 2 juta versi kita mungkin masih kecil, dan 2 juta versi orang lain itu sudah semua harta yang mereka miliki. Ya. Kita lanjutin dulu sebelum kita membahas hal ini. Dan teman-teman nanti juga boleh ikut memberikan komentar, ikut memberikan juga solusi. Mana tahu teman-teman, ada juga sebagian dari kita yang baru telat bayar, baru gagal bayar. Minimal dia juga menemukan jawaban dari ketakutan yang mereka alami hari ini ya. Menurut Kapolsek Banjarmasin Timur, Kompol M. Taufik Kurrahman melalui Kanit Reskrim Ibda Portogi Hutayan bahwa R nekat mengakhiri hidupnya dengan seutas tali karena kesulitan ekonomi serta memiliki pinjaman online sebesar 2 juta. Oke. R ini mengalami masalah karena ekonomi, tak bekerja, dan ia juga memiliki hutang pinjaman online sebesar 2 juta, jelas Kanit Rabu 5 Juli 2023. R dengan sang pacar bernama Tania sudah menjalin kasih sejak duduk di bangku SMP. Keduanya sehari sebelum sempat jalan-jalan dan meluapkan isi hatinya karena ia malu sama keluarga Tania menampung untuk tinggal di rumahnya. Oke. Teringat akan cerita, ada perasaan was-was di hati Tania bila terjadi apa-apa malam harinya sekitar pukul 11. Tania berusaha menghubungi R tapi HP-nya tak bisa dihubungi. Rasa penasaran terus berlanjut dan Tania pun keesokan harinya mendatangi R ke rumah tersebut. Ia menemukan R sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan cara gantung dalam sebuah kamar, dan Tania sebelumnya menemukan selembar kertas berisi surat wasiat yang ditulis R. Kasus akhiri hidup ini akibat pinjol cukup sering terjadi, tak hanya di Kalsel tapi juga di beberapa daerah Indonesia. Sebelumnya warga desa Simpur, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan dikagetkan dengan ditemukan MRS 28 yang nekat mengakhiri hidup di pohon mangga di samping rumah Kamis 7 April lalu sekitar jam 5. Wow, berarti bulan 4 juga ada ya. Bulan 4 juga ada ini. Kasus mengakhiri hidup karena pinjol ini sudah sering terjadi, tak hanya di Kalsel tapi juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Sebelumnya warga desa Simpur, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, ya, dikagetkan dengan ditemukan MRS 28 di pohon mangga di samping rumahnya. Berarti bulan 4, 5, 6, 7 ya, 4 orang. Berarti tiap bulan ada korbannya nih. Ya. Tinggal kita nunggu di bulan 3, bulan 2, bulan 1, dan kemarin pun juga ada kan. Tapi kasusnya beda. Bedanya itu ada juga yang katanya sampai memutilasi dan segala macam itu. Sayangnya yang pelaku dari pinjolnya adalah yang korban dari pinjolnya adalah pelaku dari kejahatan sendiri. Ya. Dan korbannya bukan juga korban dari pinjaman online, dan korbannya orang lain. Ini akibat dia panik banget, mungkin aksinya ingin mencuri dan segala macam. Oke. Kita lihat dulu di sini. Pria yang bekerja di bank memiliki pemerintah ditampin oleh pertama kali ditemukan oleh istrinya saat mau sahur. Ia tak melihat suaminya di tempat tidur, dicari keluar rumah, ternyata suaminya sudah di pohon mangga. Oke. Sebelum melakukan aksi mengakhiri hidup, Ramani sebenarnya sempat memberitahu akan mengakhiri hidup dengan istrinya melalui pesan media medsos WhatsApp. Ia mengaku ada permasalahan keuangan di kantor, yaitu menggelapkan uang nasabah dan terlilit pinjol. Oke.
Sebulan lalu media sosial dihebohkan dengan karyawan Indomaret ditemukan dalam keadaan ini kejadiannya bulan 6 berarti ya. Saya yang salah tadi. Saya kira bulan 5 ya. Ternyata terjadinya di bulan 6, tanggal 12 bulan 6 2023, padahal saya bikin videonya ya. Karyawan wanita bernama LL itu ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di Gorontalo. Ini yang di Gorontalo ya. Ibu muda itu diduga mengakhiri hidup karena terlilit utang pinjol dan pinjaman online. Jenazah L pertama kali ditemukan oleh suaminya. Kasus ini pun langsung viral dan menjadi pembicaraan banyak orang di media sosial. Melalui akun Facebook, L sempat membagikan ulang sebuah unggahan yang membahas soal mengakhiri hidup. Berdasarkan unggahan itu, dia diduga tengah memiliki banyak masalah yang tak bisa diceritakan ke orang sekitarnya. Ada yang nggak ngeluh, nggak curhat, nggak cerita sana sini, tiba-tiba mengakhiri hidup. Isi tulisannya. Unggahan dari karyawan Indomaret. Ini Indomaret ya. Yang kemarin korban sudah mengirim uang 3,2 juta. Oke. Ini yang kasusnya penipuan kemarin. Berarti ini ada 3 ya. Berarti bulan 4, bulan 6, dan bulan 7. Saya konfirmasi lagi. Bulan 4, bulan 6, dan bulan 7. Oke. Kasusnya ya sama. Terlilit pinjol. Yang menjadi pertanyaan saya bukan soal mengakhiri hidup ini. Ya oke, kalau yang sudah mengakhiri hidup, kita doakan aja ya, mungkin ya itu sudah takdir dia. Dan Allah pun punya rencana lain dengan membutakan pemikiran dia dan membutakan hati dia. Dan saya berharap teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Anggap aja ini semua sudah takdir. Oke. Pertanyaan saya adalah, OJK pernah mengkonfirmasi ya. OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah memblokir sebanyak 4.600 sekian pinjol ilegal. Oke. 4.600 sekian pinjol ilegal. Ya. Dan baru-baru ini juga OJK telah memblokir ada 150 sekian pinjol ilegal. Ini pasti akan diberatkan ke pinjol ilegal sudah. Ya, apapun kasus tentang mengakhiri hidup, apapun kasus yang telah terjadi, ya, ada gara-gara pinjol, mengakhiri hidup dan segala macam. Yang diberatkan adalah pinjol ilegal. Ya, oke. Pertanyaan saya, oke. Setelah 4.000 sekian pinjol diblokir oleh OJK, kenapa masih ada kasus seperti ini? Ya. Dan kasusnya terulang terus loh. Ada aja tiap bulan. Ada aja per tahunnya. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau memang melalui Satgas Waspada Investasi, OJK telah memburu pinjol ilegal, kenapa orang-orang masih diteror? Berarti masih ada yang bermain dong. Ya. Jadi jangan dikira aja semua yang dilakukan orang ini didasari atau dilandasi karena mereka terjebak di pinjol ilegal. Ya, pemainnya adalah pinjol legal. Hanya saja pinjol legal ketika menteror dan mencaci maki tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Ya, makanya saya selalu menghimbau buat teman-teman semuanya, ya, ketika ada konfirmasi ini dilakukan oleh pinjol ilegal, Anda nggak usah terlalu percaya. Ini terjadi gara-gara pinjol legal. Ya, pinjol legal yang selalu mengancam mencaci maki Anda, tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, itu pinjol legal. Ya, makanya Anda kalau terlalu panik, duit Anda sudah tidak ada, tidak mampu lagi membayar, opsi paling awal atau step awal yang harus Anda lakukan adalah putus komunikasi Anda. Kalau Anda tidak putus komunikasi Anda, teroran itu terus bergulir dengan berbagai macam aksi pengancaman yang lahir kepada diri Anda. Ya, terserah teman-teman semuanya. Yang penting saya sudah menjelaskan sama Anda, sekuat apapun mental Anda, kalau Anda menghadapi teroran setiap hari, Anda akan down juga. Tapi selemah apapun mental Anda tidak melihat lagi ancaman yang ada, insya Allah Anda akan aman-aman aja. Resiko pinjol cuma satu, BI checking. Karena lemahnya resiko pinjol yang ada, sehingga pemilik dari pinjol tidak mau kehilangan uang mereka, dihadirkanlah Anda dengan debt collector yang cukup luar biasa. Ya, jadi kalau Anda mendengar nanti konfirmasi, ini gara-gara meluasnya pinjol ilegal. Oke, pinjol ilegal meluasnya dari mana? 4.600 sekian telah diblokir loh. Ya. Kalau memang dibilangin lagi pinjol ilegal meluas, berarti pemblokiran selama ini hanya hoax dan itu hanya diblokir namanya saja. Ya.
Tapi saya nggak yakin 100% ini dilakukan oleh pinjol ilegal. Dan pastinya ini dilakukan oleh pinjol legal, tapi tidak mau menyebutkan identitas dari aplikasi mana. Dan pihak kepolisian pun terbatas dalam aksi membongkar hal ini. Dan pihak pinjol legal selalu bersembunyi di balik POJK terbaru. Ya, suatu saat kasus ini akan terbongkar. Dan teman-teman semuanya, saya harap jangan ada yang melakukan aksi-aksi gila bahkan merugikan nyawa Anda sendiri. Ya, ingat, gagal bayar pinjol itu hal biasa. Resikonya cuma satu, BI checking. Tapi ingat, selain resiko BI checking, Anda harus putus komunikasi Anda dengan debt collector supaya mengatasi tidak ada lagi tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda, apalagi kasus yang seperti ini. Ya, silakan bagi teman-teman semuanya yang mau curhat, isi di kolom komentar. Anda mendapatkan teroran tanpa menyebutkan nama aplikasi itu berapa kali dalam satu hari ini? Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.